Jangan lupa subscribe dan like-nya. Bersama saya Moeh Lisin Activity. Fokus pada dunia pendidikan. Tunggu informasi berikutnya. Perkembangbiakan hewan. Kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Pengertian berkembang biak. Berkembang biak ialah salah satu cara makhluk hidup memperbanyak diri atau menghasilkan makhluk hidup baru yang sejenis. Tujuan berkembang biak. Tujuan hewan berkembang biak antara lain agar tidak punah, mempertahankan spesiesnya, dan untuk mendapatkan keturunan. Macam-macam perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama generatif, yang kedua vegetatif. Generatif, perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi melalui pembuahan sel kelamin betina atau dihasilkan oleh ovarium. Oleh sel kelamin jantan dihasilkan oleh testis. Ada 3 cara perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, ovipar. Yang kedua, opovivipar. Yang ketiga, vivipar. Ovipar atau bertelur. Pengertian. Perkembangbiakan hewan secara kawin dengan cara mengeluarkan telur dari tubuh induknya yang harus dierami sampai menetas. Ciri-cirinya. Yang pertama, tidak mengalami masa mengandung. Yang kedua, umumnya tidak memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Yang keempat, tubuh ditumbuhi bulu. Yang kelima, tidak berdaun telinga. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar antara lain ikan, burung, dan katak atau amfibi, ayam, burung, penyu. Contoh proses perkembangbiakan. Katak dewasa bertelur, berubah menjadi berudu, dari berudu menjadi berudu 2 kaki, kemudian berubah menjadi berudu 4 kaki, kemudian berubah menjadi katak muda tapi berekor, lalu akan berubah menjadi katak dewasa. Yang kedua, dengan cara opovipar. Opovipar bertelur, melahirkan. Pengertian. Perkembangbiakan secara kawin dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Tahapannya meliputi embrio berkembang dalam telur di tubuh induknya sampai menetas. Kemudian hewan baru keluar dari tubuh induknya. Ciri-ciri telur menetas di dalam tubuh induknya. Anak dikeluarkan dengan cara melahirkan. Cadangan makanan embrio berasal dari dalam telur. Contoh, hewan yang berkembang biak dengan cara opovipar antara lain ular, kadal, ikan hiu, dan ikan pari. Proses perkembangbiakan diawali dengan bertelurnya hewan betina dalam tubuh. Kemudian, telur tersebut
akan dibuahi sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan pada proses pembuahan. Lanjut, menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio di dalam telur, mengalami proses kehamilan. Lalu, embrio tersebut akan menetas dalam tubuh hewan betina. Selanjutnya, calon bayi itu dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina seperti proses melahirkan. Berikutnya yang ketiga adalah pipipar. Pipipar melahirkan. Pengertian: perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Contoh, hewan yang berkembang biak secara pipipar antara lain kucing, singa, sapi, kambing, kerbau, anjing, lumba-lumba, dan sebagainya. Ciri-ciri: yang pertama, mengalami masa mengandung. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, menyusui anaknya. Yang keempat, tubuh ditumbuhi rambut. Yang kelima, berdaun telinga. Contoh proses perkembangbiakan. Pada dasarnya, masa kehamilan kucing itu bervariasi antara 59 sampai 70 hari, rata-rata 63 sampai 65 hari. Cara gampang mengingat adalah dengan membandingkan dengan manusia. Manusia hamil selama 9 bulan, sedangkan kucing 9 minggu. Kucing itu mengalami pertumbuhan dari bayi hingga dewasa. Akan tetapi, kucing memiliki siklus reproduksi yang berbeda dengan hewan lain maupun manusia. Misalnya, anjing. Hewan ini mengalami siklus reproduksi yang rutin dan spontan. Dalam hal pelepasan sel telur dari indung telur, dalam bahasa kedokteran sering disebut ovulasi, sedangkan siklus reproduksi kucing tidak berlangsung teratur dalam periode tertentu. Tahap birahi atau minta kawin atau estrus pada kucing dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah lama matahari bersinar dalam satu hari. Nah, inilah 3 cara hewan berkembang biak secara generatif, yaitu melalui ovipar, bertelur, opovipipar, bertelur, melahirkan, pipipar dengan cara melahirkan. Berikutnya adalah perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan atau tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tanpa melalui perkawinan. Yang pertama, tunas. Pengertian tunas. Tunas atau bertunas adalah cara berkembang biak pada hewan pada saat organisme baru tumbuh pada hewan tersebut. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Organisme baru adalah klon
dan secara genetik identik dengan organisme induk. Sebuah organisme baru tumbuh dari hasil atau kuncup pada orang tua. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas. 1. Hidra. 2. Coelenterata. 3. Porifera. Hidra. Pengertian hidra. Hidra adalah genus dari hewan air tawar kecil. Hidra juga merupakan hewan pemangsa yang termasuk dalam filum Cnidaria dan kelas Hydrozoa. Hidra banyak ditemukan di air tawar yang bersuhu tropis dan tidak tercemar. Hidra juga termasuk hewan multiseluler yang memiliki tubuh berbentuk tabung. Panjang tubuhnya diperkirakan 10 mm. Hidra hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Cara berkembang biak. Langkah perkembangbiakan hidra dengan bertunas. 1. Tanda pertama adalah tumbuhnya kuncup. 2. Selanjutnya tentacle dan mulut pada hidra mulai berkembang. Ketiga, setelah terlihat berkembang tentacle dan mulut hidra, dimulai proses pemisahan tunas dari hidra dewasa. Umumnya, tunas atau organisme baru lebih kecil dari hidra dewasa. Yang keempat, kemudian pada langkah terakhir, tunas terputus dari induknya atau hidra dewasa yang umumnya berukuran 3/5 dari ukuran induknya. Gambar. Tubuh hidra. Tentakel. Menghasilkan tunas, kemudian akan terpisah dari induknya. Anakan. Yang kedua, Coelenterata. Coelenterata juga disebut Cnidaria karena memiliki sel penyengat yang terletak pada tentakel di sekitar tubuhnya. Coelenterata berkembang biak vegetatif dengan cara bertunas, diawali dengan terbentuknya kuncup di bagian kaki pada fase polip. Kemudian, kuncup tersebut perlahan-lahan akan makin membesar yang akan membentuk tentakel. Kuncup akan bertumbuh dan menempel di sekitar kaki induknya sampai kuncup baru tumbuh pada induknya. Contohnya adalah ubur-ubur, anemon laut. Nah, ini gambar dari hewan yang berkembang biak dengan Coelenterata. Contohnya adalah ubur-ubur dan anemon laut. Berikutnya adalah Porifera. Porifera atau spons adalah hewan multiseluler seperti hidra. Pada umumnya, semua porifera merupakan spesies makhluk air yang hidup di laut dengan kedalaman 8.000 meter dan tidak berpindah tempat. Walaupun ada juga porifera yang hidup di air tawar. Porifera adalah hewan yang memiliki banyak pori pada tubuhnya sehingga air dapat melewatinya. Tubuh porifera terdiri dari mesosil yang diapit dua lapisan tipis sel yang tidak memiliki tugas khusus dan kelebihannya dapat menjadi tipe sel lain serta dapat berpindah antara sel utama dan mesosil. Hewan yang tergolong dalam hewan tingkat rendah ini berkembang biak dengan cara bertunas. Nah, ini adalah contoh hewannya. Porifera. Hidup di kedalaman 8.000 meter di bawah permukaan air laut. Berikutnya,
Perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif atau tanpa melalui peristiwa perkawinan. Tadi yang pertama tunas, yang kedua adalah membelah diri. Pengertian membelah diri. Cara berkembang biak pada hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan hewan bersel satu. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri diawali dengan inti sel hewan bersel satu akan membelah diri menjadi dua bagian. Pembelahan dua bagian diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel yang akan menghasilkan organisme baru. Contoh hewan. Contohnya seperti amuba. Cara amuba berkembang biak yaitu dengan cara membelah diri sehingga dapat berkembang biak dengan sangat cepat. Sementara sebagian perubahan geografis atau atmosfer mampu memusnahkan sebagian besar organisme hidup. Organisme uniseluler seperti amuba mampu bertahan karena kemampuan reproduksi mereka yang cepat. Nah, ini adalah gambar amuba. Yang pertama, amuba, kemudian membelah, kemudian terpisah seperti ini. Dari satu amuba membelah menjadi dua bagian. Ini contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri. Ketiga, vegetatif dengan cara fragmentasi. Pengertian fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Contoh hewan, contoh seperti pada perkembangbiakan cacing pipih dan cacing pita. Ini adalah contoh cacing pipih. Setiap bagian terpotong, maka dari tiap bagian ini nanti akan tumbuh kepala baru. Maka dari satu cacing pipih ini, setiap belahannya akan menghasilkan kepala baru, maka akan terbentuk cacing pipih yang baru. Berikutnya adalah cacing dewasa. Prosesnya seperti ini, dari telur menjadi larva masuk ke dalam tubuh siput. Hati-hati yang sering makan siput air tawar terutama. Maka dari siput ini akan keluar serkaria. Serkaria berenang menuju rumput. Kemudian rumput dimakan oleh semua hewan pemakan rumput. Akan masuk ke dalam tubuhnya. Di dalam tubuh hewan pemakan tumbuhan, biasanya cacing pita ini akan hidup di hati hewan tersebut. Kemudian melalui proses pencernaan makanan akan keluar kembali telurnya melalui kotoran hewan pemakan tumbuhan ini. Maka dari itu, pada saat kalian makan hewan, kami ulang, vegetatif pada hewan perkembangbiakannya melalui 3 cara. Yang pertama tunas, membelah diri. Yang ketiga adalah fragmentasi. Demikian
Cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama ada dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif ada ovipar, ovovivipar, vivipar. Sedangkan vegetatif tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, mudah-mudahan kalian tambah pinter dan sehat selalu, walaupun dalam kondisi harus belajar jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.